Shalom, anak-anakku yang ada di rumah, selamat bertemu. Hari ini kita akan mengawali proses belajar mengajar, sekalipun lewat daring. Semester ini kita akan mengawali proses pembelajaran kita dengan bab 1, apa itu dosa. Tentu anak-anakku semua sudah tahu apa itu dosa. Nah, di sini kita akan belajar lebih jauh lagi apa itu dosa. Tapi sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita mau minta pertolongan kepada Tuhan lewat doa supaya kita diberi kesehatan, kita terus dibimbing untuk boleh melalui proses belajar mengajar sekalipun kita belajar dari rumah. Anak-anakku yang di rumah, kita boleh lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Sekalipun kami harus belajar dari rumah, ya Tuhan, bimbing kami, sertai kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami kebijaksanaan untuk melalui proses belajar kami. Ajar kami Tuhan untuk memahami firman. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, nah, nanti setelah kita belajar pembelajaran ini, ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dosa. Jadi kita harus tahu apa arti dosa. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengapa manusia berdosa. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Apa yang menyebabkan sehingga manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, ada 4 uraian materi, atau ada 4 materi yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pengertian dosa. Kemudian yang kedua, dari mana asalnya dosa? Kemudian yang ketiga, dosa itu bukan kebenaran. Dan yang keempat adalah dosa bisa memisahkan kita dari Allah. Nah, sebelum kita lanjut, kita menyanyi dulu dari kidung pujian dosa. Ya, anak-anak boleh mengikuti di rumah ya. Yesus maksudnya
Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Kenapa? Karena itu adalah dosa. Oke. Nah, kali ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nah, anak-anakku yang ada di rumah boleh mempersiapkan Alkitab, dan yang tidak sempat pegang Alkitab, kita akan baca secara bersama-sama. Nanti anak-anak di rumah boleh mengikuti. Firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, itu ada dua ayat dalam kitab Mazmur yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Ya, yang pertama, pengertian dosa. Sekiranya anak-anakku di rumah semua sudah punya buku paketnya, ya. Jadi nanti sambil menonton video ini, anak-anakku boleh mengikuti dengan membuka buku paket yang ada di rumah. Nah, ini buku paket yang disiapkan oleh sekolah. Anak-anakku boleh mengambilnya di sekolah, ya, untuk menjadi pedoman kita belajar selama 1 semester ke depan. Nah, yang pertama, pengertian dosa. Nah, kalau di buku paketnya di halaman 2, ya. Nah, pengertian dosa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yaitu dosa bukan sekedar perbuatan, melainkan pemberontakan melawan Allah. Ya. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan. Dosa bukan hanya sekedar mencuri, dosa bukan hanya sekedar menipu, dosa bukan hanya sekedar berbohong, tetapi dosa itu adalah pemberontakan melawan Allah. Pemberontakan melawan Allah maksudnya adalah melawan perintah. Nah, kalau anak-anakku sudah pernah mendengar ke-10 hukum, nah, di situ tercantum ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan. Nah, dosa adalah kuasa yang membelenggu manusia begitu kuat sehingga manusia tidak dapat melepaskan diri dari dosa. Nah, ini anak-anakku sekalian, kadang-kadang kita nyaman dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mungkin selama ini ada anak-anakku yang suka berbohong. Mungkin juga ada anak-anakku yang suka mengambil barang orang lain. Nah, ini kadang-kadang dilakukan secara terus-menerus, secara tidak sadar. Itu adalah pelanggaran melawan perintah Allah. Nah, pada saat itulah dikatakan bahwa kita berdosa karena kita melanggar perintah. Nah, ada 3 poin penting yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu. Yang pertama, pernahkah kamu melakukan yang namanya dosa? Ayo. Pernahkah kamu melakukan yang namanya dosa? Pernah apa tidak? Nah, silakan dijawab sendiri-sendiri, ya. Secara manusiawi, baik besar maupun kecil, pasti kita pernah melakukan yang namanya dosa. Ya, itu. Yang kedua, apakah kamu sering? Nah, ini yang fatal. Apakah kamu sering melakukan dosa? Adakah anak-anakku yang sering melakukan dosa? Artinya, kemarin malah berbohong, hari ini berbohong, besok berbohong, lusa berbohong. Nah, itu yang dikatakan sering melakukan dosa. Nah, itulah yang tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, seberapa banyak kamu
Jadi kadang-kadang disadari, kadang-kadang tidak disadari kita melakukan yang namanya dosa. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian dosa adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran. Nah, ini beberapa penyebab kenapa dosa selalu ada dalam diri manusia. Yang pertama, bisa disebabkan karena pikiran. Nah, itu disebabkan pertama karena pikiran. Kemudian yang kedua adalah sikap. Nah, ini ada sikap. Kemudian perkataan. Kemudian perbuatan yang salah. Nah, ini ada beberapa poin yang kadang-kadang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa atau berbuat dosa dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kadang-kadang kita punya pikiran, kadang-kadang kita punya sikap, kadang-kadang kita punya perbuatan, kadang-kadang kita punya perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dari mana asalnya dosa? Poin kedua materi kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu dosa. Dosa itu adalah melanggar perintah. Nah, kemudian yang kedua, dari mana asalnya dosa? Nah, Pak Guru di sini sudah menyiapkan ada sebuah video, sebuah animasi bagaimana awal dosa oleh Adam dan Hawa. Nah, ini adalah Adam dan Hawa. Anak-anakku sudah tahu adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di dalam taman yang sangat indah, yaitu Taman Eden. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini coba diperhatikan ya baik-baik anak-anakku. Dosa pertama. Suatu hari, Hawa berjalan-jalan mengelilingi Taman Eden sendirian. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Hawa ingat dengan buah pengetahuan yang tidak boleh dimakan. Sebenarnya ada
Ya, itu dia sepenggal kisah tentang Adam dan Hawa yang memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Makanya manusia Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah, anak-anakku pasti sudah tahu, yang rajin ke sekolah minggu, yang rajin baca Alkitab, pasti tahu cerita Adam dan Hawa dalam Alkitab itu terdapat di mana kira-kira? Ya, dalam kitab Kejadian pasal 3. Nah, itu ya, anak-anakku tadi sudah mendengar bagaimana cerita Adam yang digoda oleh iblis sehingga memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bisa mengetahui bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka melanggar perintah Allah. Mereka tidak taat kepada perintah Allah. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Akibat hubungan mereka rusak, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Pada saat itulah manusia tahu yang namanya malu. Nah, ternyata dosa yang membuat kita menjadi malu. Iblis senang ketika manusia berbuat dosa. Tadi si ular menggoda Hawa, kemudian Hawa memberikan buah kepada suaminya Adam. Iblis senang. Iblis akan menjadi sahabat yang menguasai manusia apabila manusia menaati iblis, ia melawan Allah. Nah, ketika kita mendengar sesuatu yang tidak atau yang melarang perintah Allah, maka kita berseteru atau kita bersahabat dengan iblis karena kita tidak taat terhadap perintah Tuhan. Nah, kemudian poin yang ketiga, dosa itu bukan kebenaran. Kenapa dosa itu bukan kebenaran? Karena dosa itu adalah pelanggaran. Ya, dosa adalah pelanggaran melawan kehendak Allah. Dosa bukanlah kebenaran, sebab dosa melanggar kebenaran. Karena Allah adalah sumber kebenaran. Nah, jadi sumber kebenaran satu-satunya adalah berasal dari Allah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah itu adalah dosa. Jadi segala sesuatu yang melanggar akan perintah Allah itu adalah dosa. Kemudian poin yang terakhir untuk materi kita hari ini adalah terpisah dari Allah. Dosa bisa memisahkan kita dari Allah. Dosa bisa membuat jarak antara manusia dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Manusia menjadi seteru atau musuh Allah karena dosa. Allah Maha Kudus. Allah tidak tinggal bersama manusia yang berdosa. Nah, dari cerita tadi Adam dan Hawa, karena mereka melanggar perintah Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Allah tidak tinggal bersama dengan manusia berdosa. Nah, anak-anakku yang ada di rumah nanti boleh baca dalam kitab Yesaya pasal 59 ayatnya yang kedua. Nah, jika kita harus berbuat dosa, jika kita terus berbuat dosa, kita semakin jauh terpisah dari Allah, sehingga jauh dari berkat Allah. Makin kita berbuat dosa, makin tidak tenang, gelisah, karena dosa memisahkan manusia dari Allah. Nah, anak-anakku, hari ini melalui pembelajaran video ini, mudah-mudahan anakku boleh menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah anak-anakku buat selama ini. Bahwa ternyata selama ini saya terus membohongi orang tua, itu adalah dosa. Dulu pernah mengambil pulpen teman, itu adalah dosa. Itu adalah pelanggaran melawan kehendak Allah. Jadi anak-anakku, mulai hari ini, lewat materi ini, lewat pembelajaran ini,
kita boleh menyadari, kita boleh merasakan dalam diri kita bahwa selama ini segala sesuatu yang melanggar perintah Allah, yang melanggar akan hukum Tuhan itu adalah dosa. Nah, anak-anakku, demikianlah materi kita hari ini. Ada 4 bagian yang kita telah pelajari bersama. Ada pengertian dosa, dari mana asalnya dosa, kemudian dosa itu bukan kebenaran, dan kemudian yang terakhir adalah dosa dapat memisahkan kita dari Allah. Dosa membuat jurang pemisah manusia dengan Allah. Nah, ada 3 hal yang harus kita pahami untuk materi kita hari ini. Yang pertama adalah akibat ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah tempat mereka tinggal. Contohnya tadi ada film Adam dan Hawa, mereka melanggar perintah, makanya diusir dari taman Eden. Kemudian yang kedua, akibat dosa, manusia harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan. Nah, anak-anakku harus tahu bahwa karena dosa, makanya hari ini orang tua kita bekerja keras untuk menafkahi kehidupan kita. Nah, karena dosa, kita diberi hukuman oleh Tuhan, kita harus bersusah payah untuk mengusahakan apa yang harus kita lakukan untuk membuat kita bisa hidup. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah akibat dosa, manusia harus menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita celaka, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita menangis. Apa yang menyebabkan itu? Itu semua karena dosa yang telah kita lakukan. Nah, itulah 3 rangkuman yang kita harus pahami bersama, ya. Kemudian maka dari itu Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya dan menyadari dosa-dosa kita. Jadi Allah mau kita harus menghendaki atau kita harus taat atau harus hidup sesuai dengan perintah Allah, dan kita anak-anakku sekalian dan saya harus menyadari apa yang telah kita lakukan selama ini, apa yang telah kita lakukan yang telah mendukakan hati Tuhan lewat pelanggaran-pelanggaran kita. Ada beberapa hal tadi kita sudah bahas, ya. Nah, inilah anak-anakku materi kita hari ini. Semoga kita tidak lagi berbuat dosa dan kita harus bertekad bahwa dalam hidup ini, mulai hari ini, mulai detik ini, saya tidak mau lagi melakukan yang namanya dosa. Nah, itu. Oke, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga hari ini melalui pelajaran ini kita boleh memahami, kita boleh mengerti firman Tuhan. Kita tidak lagi melakukan yang namanya dosa, kita tidak melakukan yang namanya pelanggaran. Karena apa? Karena tidak disukai oleh Tuhan. Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa sekali lagi. Kita anak-anakku, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah yang boleh kami lalui bersama untuk belajar akan firman. Ajar kami Tuhan, tanamkan dalam hati dan pikiran kami bahwa melanggar perintah-Mu, tidak taat akan kehendak-Mu itu adalah perbuatan dosa. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, ajar kami Tuhan untuk selalu patuh akan perintah-perintah-Mu. Ya Allah Bapa kami dalam surga, sekalipun kami harus melalui proses pembelajaran secara daring, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memampukan segala anak-anak-Mu, kami guru, untuk mempersiapkan akan segala proses-proses pembelajaran. Ya Tuhan, berkati kami, lindungi kami. Kami mohon untuk beri berkat, limpah kasih karunia dan kesehatan untuk melanjutkan akan hidup dan kehidupan kami. Ini ungkapan syukur kami, ini doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, demikianlah proses pembelajaran kita hari ini.
sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang tenang, dan jangan lupa tetap berdoa. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.